Shalom, selamat pagi. Marilah kita mendengarkan renungan pagi dari buku Agama yang Bersinar, karya Ellen G. White. Waktu pagi ya Tuhanku, dengarlah suaraku menyampaikan doa teduh dan pandang wajah-Mu. Judul renungan bagi kita pada pagi hari ini, Yesus membawa kabar sukacita dari satu tempat ke tempat yang lain. Ayat inti kita terdapat dalam Lukas 8 ayat 1. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Lukas 8 ayat 1. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di pagi hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan bagaimana kisah perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kami serahkan kehidupan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kristus bisa saja menduduki tempat tertinggi di kalangan para guru bangsa Yahudi. Namun ia lebih suka memilih untuk membawa Injil kepada orang miskin. Ia pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga mereka yang berada di jalan-jalan raya dan di lorong-lorong bisa mendengar firman kebenaran itu. Di tepi laut, di kaki gunung, di jalan-jalan kota besar, di rumah ibadah, suaranya terdengar menjelaskan kitab suci. Sering ia mengajar di halaman luar bait suci, agar orang-orang kafir boleh mendengar suaranya. Hidup yang terbaik, halaman 13 dan 14. Yesus memperhatikan perubahan wajah pendengar-pendengarnya, wajah yang menyatakan perhatian dan kesukaan, memberikan padanya suatu kepuasan hati yang besar. Bila mana anak panah kebenaran yang menembusi jiwa, memecahkan segala rintangan cinta diri dan mengadakan penyesalan dan akhirnya perasaan syukur, juru selamat digembirakan hatinya. Apabila matanya memandang seluruh pendengar-pendengarnya, dan ia mengenal wajah yang penuh yang pernah dilihatnya dulu, wajahnya pun bersinar kegirangan. Ia melihat bahwa di antara mereka terdapatlah rakyat yang diharapkan bagi kerajaannya. Apabila kebenaran dengan jelas diutarakan, menyentuh beberapa ilah yang dipelihara dalam hati, ia memperhatikan perubahan wajah, rupa, dan sikap yang dingin yang menyatakan bahwa terang itu tidak dapat sambutan. Apabila ia melihat orang banyak menolak pekabaran damai itu, sakitlah hatinya. Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 264 dan 265. Di pagi hari ini kita mendengarkan bahwa pada saat Yesus berada di dunia ini, dia yang seharusnya posisinya tinggi sebagai raja, namun dia lebih sering membawa Injil itu kepada orang-orang miskin. Dia lebih sering berada di jalan-jalan raya, di lorong-lorong, supaya banyak orang-orang yang lebih mengenal lagi kebenaran tentang firman Tuhan. Namun juga ada saat di mana juga dia menjelaskan firman-Nya itu di halaman luar bait suci. Yang kita ketahui bahwa di daerah sana, zaman itu banyak sekali orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, banyak sekali orang kafir. Yesus melihat wajah-wajah para pendengarnya. Dia lihat ada kepuasan. Dia lihat bahwa firman-Nya bisa menusuk jiwa daripada orang-orang itu dan dapat diubahkan. Dia melihat juga orang-orang yang pernah mendengarkan dia menyampaikan firman-Nya.
dia bersinar kegirangan melalui wajah. Itulah yang Yesus rasakan. Namun di saat ada pula orang yang melalui wajahnya dingin, sikapnya juga dingin, dia merasa sakit hati. Namun kita harus sadari bahwa setiap orang, entah dia miskin, entah dia kaya, entah dia yang belum kenal Tuhan, Yesus senang untuk menyampaikan kabarnya. Sudahkah kita selalu gembira di saat mendengarkan firman Tuhan? Kiranya pada pagi hari ini kita boleh juga bersukacita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami bagaimana pelayanan-Mu yang sangat hebat itu kepada orang-orang yang tidak punya, tapi Engkau dengan sukacita menyampaikannya. Kiranya Tuhan kami pula dapat merasakan sukacita pada saat mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Amin.